Assalamualaikum. Di siang yang memanggang kulit itu, matahari Jakarta seolah tak kenal ampun. Aspal di jalanan depan Polsek Kebayoran Lama tampak berkilauan oleh fatamorgana panas, dan udara terasa begitu tebal, lengket oleh campuran debu, asap knalpot, dan kelembapan yang menyesakan. Di tengah hiruk-pikuk itulah, seorang perempuan muda bernama Ayu Lestari melangkahkan kakinya masuk ke dalam gedung bercat kusam itu. Kehadirannya seolah hembusan angin sejuk yang singkat di tengah kegerahan abadi. Usianya baru menginjak 25 tahun, namun aura percaya diri yang terpancar darinya membuat beberapa pasang mata sontak menoleh. Kulitnya yang putih langsat tampak kontras dengan pakaian serba hitam yang ia kenakan. Rambutnya yang hitam, panjang, dan lurus tergerai anggun di punggungnya, beberapa helainya menempel di leher karena keringat. Wajahnya cantik, dengan garis rahang yang tegas dan sepasang mata tajam yang menyiratkan kecerdasan serta keteguhan hati, ia jelas bukan tipe perempuan yang bisa diremehkan. Tubuhnya yang ramping namun berisi dibalut tank top hitam ketat, memamerkan lekuk tubuhnya yang proporsional. Dipadukan dengan celana jeans hitam pudar yang pas di kaki jenjangnya serta sepatu kets hitam sederhana, penampilannya mencerminkan citra perempuan urban yang mandiri dan modern. Namun, di balik penampilannya yang menawan, tersimpan jiwa yang tak akan pernah tinggal diam saat berhadapan dengan ketidakadilan. Di dalam kantor polisi yang pengap itu, Bribka Heru Santoso, seorang polisi senior berusia 40 tahun, duduk pongah di balik mejanya. Sosoknya besar dan tambun, mendominasi sudut ruangan tempat ia bertugas. Perutnya yang buncit menyembul, membuat kancing seragam coklatnya tampak bekerja keras. Wajahnya yang bulat dihiasi kumis tebal melintang yang seolah menambah kesan angker pada dirinya. Bribka Heru memiliki reputasi yang kurang sedap di lingkungan itu. Ia dikenal sebagai oknum yang arogan, temperamental, dan gemar memanfaatkan jabatannya untuk menekan warga sipil yang dianggapnya lemah. Sikap otoriter dan kata-katanya yang sering kali kasar membuat banyak orang memilih mengalah daripada berurusan panjang dengannya. Siang itu, ia tampak bosan, sesekali menguap sambil mengipas-ngipas wajahnya dengan selembar map. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa sebentar lagi, ia akan berhadapan dengan seseorang yang sama sekali berbeda dari korban-korban gertakannya yang biasa. Pertemuan dua karakter yang bertolak belakang ini, Ayu yang muda, cerdas, dan penuh keberanian, serta Heru yang besar, arogan, dan haus pengakuan, akan segera menjadi panggung bagi sebuah konflik yang tak terduga. Ayu datang dengan niat yang sederhana, membayar denda tilang elektronik yang ia terima beberapa hari lalu. Namun, ia tidak tahu bahwa di balik meja layanan publik itu, duduk sesosok manusia seperti Bribka Heru yang akan menguji batas kesabarannya hingga titik terendah. Dan Heru, yang terbiasa menggunakan gertakan dan kekuasaannya tanpa pernah mendapat perlawanan berarti, tidak pernah menduga bahwa kali ini, ia akan bertemu lawan yang sepadan. Di siang yang terik itu, sebuah pertempuran antara prinsip keadilan dan arogansi kekuasaan akan segera dimulai. Ayu melangkah masuk ke dalam kantor polisi dengan langkah yang mantap dan terukur. Di tangannya, ia menggenggam selembar surat tilang elektronik yang sebelumnya ia cetak. Surat itu terlipat rapi, namun cara ia memegangnya, erat dan sedikit kaku, menandakan rasa kesal yang masih bersarang di hatinya. Ia merasa tidak sepenuhnya bersalah atas pelanggaran itu, tetapi ia bukan tipe orang yang suka memperpanjang masalah sepele. Ia hanya ingin menyelesaikan kewajibannya, membayar denda sesuai yang tertera, dan kembali melanjutkan aktivitasnya tanpa drama. Pandangannya menyapu seisi ruangan yang terasa kaku dan formal. Udara di dalamnya adalah campuran aneh dari bau kertas tua, keringat, desinfektan, dan aroma samar kopi basi. Suara kipas angin di langit-langit yang berderit menjadi musik latar yang monoton. Di depan sebuah meja pelayanan utama, beberapa petugas tampak sibuk, berbicara dengan warga dengan nada datar dan ekspresi lelah,
sebuah rutinitas membosankan yang terulang setiap hari. Ayu menarik napas dalam-dalam, berharap urusannya akan berjalan lancar dan cepat. Ia menghampiri meja pelayanan dan menyerahkan surat tilangnya kepada seorang petugas muda yang duduk di sana. Ia berbicara dengan sopan, namun ketegasan dalam nada suaranya tidak bisa disembunyikan. "Selamat siang, Pak. Saya mau bayar denda ini," katanya, mencoba menahan rasa tidak sabar yang mulai merayap. Namun, alih-alih langsung diproses, petugas itu hanya melirik surat itu sekilas sebelum mengarahkan telunjuknya ke sudut ruangan yang lain. "Untuk konfirmasi pelanggaran, silakan ke meja Pak Heru dulu di sana," ucapnya singkat, tanpa menatap wajah Ayu. Ayu mengerutkan keningnya. Ia merasa sedikit terganggu dengan birokrasi berbelit yang harus ia lalui, tetapi ia menahan diri untuk tidak berkomentar. Ia melangkah menuju meja yang ditunjuk. Di sana, ia melihat pria bertubuh tambun dengan seragam polisi yang tampak sesak di badannya. Pria itu, yang ternyata adalah Bribka Heru, menatap kedatangannya dengan pandangan malas dan acuh tak acuh, seolah kehadiran Ayu adalah gangguan yang tidak ia inginkan di tengah siang yang panas. Ayu berdiri tepat di depan meja Heru. Dengan gerakan pelan, ia meletakkan surat tilang itu di atas meja, menimbulkan suara kertas yang lembut namun cukup untuk menarik perhatian. "Permisi, Pak. Saya mau menyelesaikan pembayaran sesuai surat ini," katanya sambil menatap lurus ke arah Heru. Ia berbicara dengan nada yang penuh keyakinan, tanpa sedikit pun rasa takut atau ragu. Namun, respons yang ia terima jauh dari kata ramah. Heru melirik surat itu sekilas, lalu mengambilnya dengan gerakan lamban yang disengaja. Ia menghela napas panjang dan berat, seolah-olah tugas sederhana ini telah menguras seluruh tenaganya, sebelum akhirnya bergumam, "Tunggu sebentar." Ayu hanya bisa berdiri di sana, menunggu dalam diam dengan sabar. Meskipun perasaan tidak nyaman mulai menjalari dirinya, ia tidak tahu bahwa di balik sikap lamban dan acuh tak acuh Bribka Heru ini, ada sebuah jebakan yang sedang menantinya. Apa yang awalnya tampak seperti urusan administrasi yang sederhana, perlahan mulai terasa seperti awal dari sebuah masalah yang jauh lebih rumit. Beberapa menit kemudian, Heru menyodorkan selembar kertas tagihan kecil yang baru ia cetak. Ayu mengambilnya, dan matanya langsung membelalak saat melihat angka yang tertera. Nominal yang tertulis di sana membuat darahnya seakan berhenti mengalir sejenak. Bukan karena jumlahnya terlampau besar hingga ia tak sanggup membayarnya, tetapi karena angka itu sama sekali tidak masuk akal, jauh lebih besar dari jumlah denda yang seharusnya tertera pada surat tilang resmi yang ia bawa. Ia mencoba membaca ulang kertas itu, memastikan matanya tidak salah menangkap deretan angka 0. Namun, semakin ia perhatikan, semakin jelas bahwa ini bukanlah sebuah kesalahan ketik. Ini adalah sebuah penggelembungan yang disengaja. Tangannya yang memegang kertas itu perlahan mengepal, sebuah refleks untuk menahan gelombang emosi yang mulai naik ke permukaan. Ia tetap diam, mencoba memproses apa yang sebenarnya sedang terjadi, sambil sesekali melirik surat tilang asli yang ia pegang sebagai pembanding. Perbedaan nominalnya terlalu mencolok untuk bisa dianggap sebagai kekeliruan biasa. Di hadapannya, Bribka Heru duduk bersandar dengan santai di kursinya. Wajahnya menunjukkan ekspresi malas bercampur ketidaksabaran. Ia menatap Ayu dengan pandangan meremehkan, seolah ia sudah terbiasa menghadapi orang-orang dengan ekspresi terkejut seperti ini. Tidak ada sepatah kata pun penjelasan yang keluar dari mulutnya, hanya tatapan datar dan sikap arogan yang membuat suasana di sekitar meja itu semakin tidak nyaman. Heru, seperti biasanya, merasa bahwa dirinya lah yang memegang kendali penuh atas situasi. Ia tidak memberikan ruang bagi pertanyaan atau keraguan. Baginya, setiap warga yang datang ke mejanya hanyalah domba yang harus tunduk dan patuh pada sang gembala. Tidak ada ruang untuk diskusi, apalagi perlawanan.
Ayu masih berdiri di sana dalam diam. Keningnya sedikit berkerut, sebuah usaha keras untuk menyembunyikan rasa jengkel yang mulai membakar dadanya. Ruangan itu terasa hening sejenak baginya, meskipun di sekelilingnya aktivitas kantor polisi terus berjalan seperti biasa. Suara-suara lain terasa jauh dan teredam. Baginya, suasana di depannya terasa semakin menekan, semakin mencekik. Ia tidak mengatakan apapun, hanya berdiri dengan tubuh tegap. Tatapannya kini berpindah dari kertas tagihan di tangannya ke wajah Heru yang tampak tidak peduli. Ia mencoba menenangkan pikirannya, meskipun bayangan bahwa dirinya sedang menjadi target pemerasan terselubung mulai memenuhi benaknya. Sebuah pertanyaan besar muncul di kepalanya, namun ia menahannya. Ia tidak ingin bertindak gegabah. Ia tahu ini bukan saatnya untuk meledak. Ia ingin memastikan bahwa ia memiliki kendali penuh atas emosinya sebelum melangkah lebih jauh. Namun, satu hal yang pasti berputar di pikirannya, ada sesuatu yang tidak benar di sini, dan ia tidak akan membiarkannya berlalu begitu saja. Setelah beberapa saat mengumpulkan ketenangannya, Ayu berdiri tegak di depan meja Bribka Heru. Ia kini tidak lagi bisa menahan rasa kesalnya. Ia tahu ada yang tidak beres dengan nominal denda yang diberikan, dan ia tidak bisa tinggal diam. Dengan suara yang tegas namun tetap terkontrol, ia akhirnya berbicara. "Maaf, Pak, tapi nominal ini tidak sesuai dengan yang tertera di surat tilang resmi saya. Bisa tolong dijelaskan kenapa jumlah dendanya jadi sebesar ini?" Nada suaranya tidak meninggi, tetapi cukup jelas untuk menunjukkan bahwa ia tidak akan begitu saja menerima situasi ini. Ia adalah tipe perempuan yang sadar akan hak-haknya, dan situasi ini baginya sudah jelas melewati batas kewajaran. Ayu memegang kedua lembar kertas itu di tangannya, menunjukkan perbandingan antara surat tilang aslinya dan tagihan baru yang ia terima, berusaha mendapatkan jawaban yang logis. Namun, Bribka Heru, dengan sikap malasnya yang khas, hanya mendengus kecil sambil mengangkat wajahnya untuk menatap Ayu dengan pandangan meremehkan. "Kalau kamu mau ribet, ya nanti makin lama selesai urusan ini," katanya dengan nada yang memotong, dingin, dan sama sekali tidak peduli. Ia tidak memberikan penjelasan apapun. Tidak ada usaha untuk menerangkan mengapa nominal itu bisa berubah secara drastis. Baginya, Ayu hanyalah satu dari sekian banyak orang yang bisa ia tekan dengan mudah. Ia percaya, seperti kebanyakan orang lain, Ayu pada akhirnya akan menyerah dan membayar tanpa banyak bertanya. Heru bersandar lebih dalam di kursinya, melipat kedua tangan di atas perutnya yang buncit, menunjukkan sikap santai yang seolah merendahkan perempuan muda yang berdiri di hadapannya. Tatapannya sinis, seolah tidak menganggap serius pertanyaan Ayu. "Kalau nggak mau bayar ya sudah, urus saja di lain waktu. Tapi nanti dendanya bisa lebih besar lagi," tambahnya dengan nada yang jelas-jelas mengintimidasi. Ayu mengepalkan tangannya di sisi tubuhnya, mencoba sekuat tenaga menahan amarah yang semakin memuncak. Ia tidak terima diperlakukan seperti ini, terutama oleh seseorang yang seharusnya menjadi pelayan masyarakat, namun malah terang-terangan menyalahgunakan kekuasaannya. "Pak, saya hanya mau membayar sesuai dengan apa yang tertulis di surat tilang saya. Tidak lebih, tidak kurang," ucapnya, kali ini dengan nada yang lebih keras dan penekanan di setiap katanya. Ia berusaha tetap tenang, tetapi jelas bahwa emosinya mulai mendominasi percakapan itu. Suasana di sekitar meja mereka mulai berubah. Beberapa orang yang sedang menunggu giliran mulai melirik ke arah mereka, menyadari adanya ketegangan yang semakin meningkat. Namun, Bribka Heru tidak peduli. Baginya, ini hanyalah satu lagi kesempatan untuk menunjukkan siapa yang berkuasa di kantor polisi ini. Tetapi Ayu tidak seperti kebanyakan orang. Di matanya, tidak ada sedikit pun rasa takut yang terlihat.
Yang ada hanyalah tekad baja untuk melawan ketidakadilan yang sedang ia hadapi secara langsung. Bribka Heru, yang sejak awal sudah merasa terganggu dengan keberanian Ayu mempertanyakan nominal denda, mulai kehilangan kesabarannya. Ia menatap Ayu dengan pandangan yang menusuk, menghapus ekspresi malas di wajahnya, dan menggantinya dengan sorot mata yang penuh amarah. Suaranya kini meninggi, nyaris seperti membentak. Dengar ya, saya nggak peduli kamu merasa ini salah atau tidak. Di sini, aturan saya yang berlaku. Kalau kamu nggak mau bayar sekarang, urusan kamu akan makin panjang. Jadi, bayar saja. Jangan banyak tanya. Heru memukul permukaan meja dengan telapak tangannya, menciptakan suara keras yang menggema di ruangan itu. Beberapa orang yang ada di kantor polisi sontak menoleh, tetapi tidak ada yang berani ikut campur. Mereka tahu betul reputasi Heru yang terkenal dengan sikap kasarnya, dan tidak ada gunanya melawan seorang polisi seperti dia. Ayu balas menatap Heru dengan sorot mata yang tak kalah tajam. Meskipun di dalam hatinya ia mulai merasa muak, ia tahu Heru sengaja menggunakan taktik intimidasi untuk menekannya, mencoba membuatnya tunduk seperti orang-orang lain yang mungkin pernah ia perlakukan serupa. Tapi Ayu Lestari tidak seperti kebanyakan orang. Ia tetap berdiri tegak, menolak untuk menunjukkan rasa takut sedikit pun. Pak, saya hanya ingin membayar sesuai surat yang saya terima. Bukankah tugas Anda adalah melayani masyarakat, bukan menekan mereka, ucap Ayu dengan nada yang tetap tenang, meskipun jelas bahwa emosinya mulai memanas. Ucapan itu seperti bensin yang disiramkan ke api amarah Heru. Alih-alih merasa tersudut, ia justru semakin murka. Baginya, Ayu sudah melewati batas. Ia tidak suka ada orang yang berani menantang otoritasnya, terlebih lagi seorang perempuan muda seperti Ayu. Dengan tubuhnya yang besar, Heru bangkit dari kursinya, menunjuk ke arah Ayu dengan jari telunjuk yang gemetar karena marah. Saya nggak peduli apa kamu merasa ini adil atau tidak. Kamu di sini untuk membayar, bukan untuk ceramah. Dan saya bilang, bayar sekarang. Suaranya menggema, membuat suasana di ruangan itu semakin mencekam. Beberapa petugas polisi lain yang ada di dekatnya hanya diam, pura-pura tidak melihat. Tidak ada yang berani menghentikan Heru. Wajahnya kini memerah padam, dan tangannya mengepal di sisi tubuhnya, seolah siap untuk bertindak lebih jauh jika Ayu tetap melawan. Ia terus menekan, terus memaksa, berharap Ayu akan luluh dan menyerah di bawah tekanannya. Namun, Ayu tetap berdiri kokoh, tidak bergeming sedikit pun. Ia tahu menyerah bukanlah pilihan, tetapi ia juga sadar bahwa situasi ini semakin tidak terkendali. Di hadapannya, Heru tidak lagi bertindak sebagai seorang aparat penegak hukum, melainkan sebagai seorang preman berseragam yang hanya peduli pada kekuasaan yang dimilikinya. Ruangan kantor polisi yang awalnya hanya dipenuhi suara kertas dan langkah kaki kini berubah tegang. Ayu berdiri dengan tubuh tegap, tatapannya masih tertuju lurus pada Bribka Heru, menunjukkan bahwa ia tidak akan menyerah begitu saja. Saya tidak akan membayar nominal yang tidak masuk akal ini, Pak, ucapnya dengan nada yang begitu tegas, meskipun suaranya tetap terkendali. Tangannya menggenggam erat surat tilang yang ia bawa, seolah itu adalah benteng terakhir yang bisa ia gunakan untuk mempertahankan argumennya. Ia tahu jika ia menyerah sekarang, maka ini bukan lagi hanya tentang uang. Ini tentang prinsip, tentang perlawanan terhadap ketidakadilan yang sedang ia saksikan dan alami sendiri. Namun, di hadapannya, Heru tidak menunjukkan tanda-tanda akan mendengarkan. Wajah pria itu kini merah padam, dan rahangnya mengeras, memperlihatkan amarah yang terus memuncak hingga ke ubun-ubun. Heru kembali membanting tangannya ke atas meja dengan lebih keras, membuat beberapa orang yang ada di ruangan itu terlonjak kaget. Kamu pikir kamu siapa? Hah! Berani-beraninya melawan saya di sini,
bentaknya dengan suara yang menggema ke seluruh penjuru ruangan. Ia melangkah maju dari balik mejanya, mendekati Ayu. Tubuh tambunnya bergerak dengan cepat, mencoba menggunakan posturnya untuk menekan Ayu secara fisik, berharap bisa mengintimidasi perempuan itu hingga ciut. Namun, Ayu tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Meskipun jarak di antara mereka kini semakin dekat, ia tidak mundur selangkah pun. "Saya hanya mau membayar sesuai aturan yang berlaku, Pak," balas Ayu, nadanya kini lebih tajam. Ia tidak berteriak, tetapi ada kekuatan dalam suaranya yang membuat kata-katanya terasa menusuk. Heru semakin tersulut. Ia tidak pernah menyukai orang yang berani melawan, apalagi seorang perempuan muda yang baginya tidak pantas berbicara dengan nada seperti itu kepadanya. "Jangan sok tahu kamu sama aturan. Di sini, di tempat ini, saya yang menentukan," ucap Heru dengan nada yang semakin tinggi, urat-urat di lehernya tampak menonjol. Suasana di ruangan itu kini benar-benar memanas. Beberapa petugas polisi lainnya mulai memperhatikan dengan lebih saksama, tetapi tetap tidak ada yang berani ikut campur. Sebagian besar dari mereka sudah terbiasa dengan sikap kasar Heru dan tahu bahwa lebih baik untuk tidak terlibat. Namun, masyarakat yang ada di sana mulai berbisik-bisik, menyadari bahwa apa yang terjadi ini bukan sekadar urusan administrasi biasa. Ayu, meskipun merasakan tekanan dari semua sisi, tetap berdiri di tempatnya, tidak bergeming. Ia tahu Heru sedang mencoba membuatnya takut, tetapi ia tidak akan memberikan kepuasan itu kepada pria tersebut. "Kalau Anda tidak bisa memberikan penjelasan yang masuk akal, saya tidak akan membayar," katanya lagi, kali ini dengan nada yang lebih dingin dan menusuk. Perkataan itu seperti minyak yang disiramkan ke atas api. Heru, yang kini sudah benar-benar kehilangan akal sehatnya, mengepalkan kedua tangannya dengan keras, napasnya terdengar memburu seperti banteng yang terluka. Semua orang di ruangan itu bisa merasakan bahwa situasi ini akan segera meledak, dan ledakan itu akan sangat buruk. Keadaan di ruangan kantor polisi semakin memanas, dan Bribka Heru, yang merasa harga dirinya diinjak-injak oleh Ayu, mulai kehilangan kendali sepenuhnya. Keberanian Ayu untuk terus menentangnya di depan rekan-rekan sesama polisi dan masyarakat yang melihat membuat amarahnya mencapai titik didih. Ia, yang terbiasa menekan orang dengan kekuasaannya, tidak pernah menyangka bahwa seorang perempuan muda bisa melawannya balik tanpa menunjukkan rasa takut sedikit pun. Wajahnya memerah padam, napasnya berat, dan rahangnya terus mengeras. Dalam sekejap mata, Heru yang sudah dikuasai oleh emosinya, mengayunkan tangan kanannya dengan sangat keras ke arah wajah Ayu. Sebuah tamparan telak mendarat di pipi Ayu, membuat tubuhnya sedikit terhuyung ke belakang. Suara tamparan yang keras dan nyaring itu menggema di ruangan yang tiba-tiba senyap, membuat semua orang yang melihatnya terdiam membisu. Mereka tidak percaya bahwa seorang polisi bisa melakukan tindakan sekasar itu, terlebih kepada seorang warga sipil yang hanya menuntut kejelasan. Wajah Ayu sempat berpaling ke samping akibat kerasnya pukulan itu, dan darah segar mulai mengalir dari sudut bibirnya yang pecah. Namun, ia tidak menangis. Ia tidak menjerit. Ia bahkan tidak menunjukkan rasa takut. Ia tetap berdiri tegak, meskipun rasa perih dan panas menjalar di pipinya. Tatapan matanya kini berubah. Bukan lagi sekadar marah, tetapi penuh dengan kemarahan yang membara. Namun, sebelum Ayu bisa mengatakan apapun, Heru melangkah maju dengan cepat, mencengkeram leher Ayu dengan kedua tangannya yang besar dan kasar. "Kamu pikir kamu bisa seenaknya melawan saya di sini?" bentaknya dengan suara yang menggelegar, napasnya yang berbau tidak sedap menerpa wajah Ayu. Tangan gemuknya mencengkeram leher jenjang Ayu dengan kuat, membuatnya sulit bernapas. Heru kini benar-benar kehilangan kontrol, dan satu-satunya hal yang ada di pikirannya adalah menunjukkan siapa yang berkuasa. "Bayar sekarang juga, atau kamu akan saya buat menyesal seumur hidup," sambungnya,
dengan nada mengancam yang membuat suasana semakin mencekam. Beberapa orang di ruangan itu tampak terkejut dan ketakutan, tetapi tidak ada yang berani bergerak. Para polisi lain hanya saling berpandangan, bingung apakah mereka harus menghentikan Heru atau membiarkannya melampiaskan amarahnya. Ayu merasakan cengkeraman di lehernya semakin kuat, membuatnya sulit untuk mengambil napas. Pandangannya mulai sedikit kabur. Namun, ia tidak menyerah. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, ia mencoba meronta, menyingkirkan tangan Heru dari lehernya. Wajahnya kini memerah karena kekurangan oksigen, tetapi tatapan matanya tetap tajam, penuh dengan api perlawanan. Dalam benaknya, ia tahu bahwa ini tidak lagi hanya tentang denda yang tidak adil. Ini adalah tentang melawan seseorang yang telah melampaui batas, seseorang yang menyalahgunakan seragam dan kekuasaannya tanpa rasa takut akan konsekuensi. Ayu, meskipun dalam posisi yang sangat terpojok, tidak akan membiarkan dirinya kalah begitu saja. Rasa sakit di wajah dan tekanan yang mencekik di lehernya tidak membuat semangat Ayu Lestari padam. Justru sebaliknya, itu menyulut keberanian yang selama ini menjadi bagian dari dirinya, kini membara seperti api yang tak terkendali. Ia tahu, jika ia hanya diam, maka Bribka Heru akan terus merendahkannya, mungkin bahkan lebih parah lagi. Dengan kekuatan yang tersisa, Ayu meraih kedua pergelangan tangan Heru yang mencengkeram lehernya, dan dengan sentakan sekuat tenaga, ia berhasil mendorongnya lepas. Cengkeraman itu terlepas. Ayu terbatuk-batuk, mengambil napas panjang yang dalam, memenuhi paru-parunya dengan oksigen yang sempat terhenti. Namun, ia tidak berhenti di sana. Dengan gerakan yang sangat cepat, ia melangkah maju, mengepalkan tangan kanannya, dan mendaratkan sebuah pukulan keras tepat ke wajah Heru. Tinju pertamanya menghantam pipi pria itu dengan suara debuman tumpul, membuatnya terhuyung ke belakang karena kaget dan sakit. Semua orang di ruangan itu terkesiap. Bahkan Heru sendiri tidak menyangka bahwa perempuan muda yang baru saja ia cekik itu berani melawan secara fisik. Namun, Ayu tidak berhenti. Kemarahannya telah mencapai puncak. Dengan gerakan cepat dan lincah, ia melancarkan pukulan bertubi-tubi ke wajah Heru. Pukulan berikutnya menghantam hidung pria itu, membuat darah segar muncrat dari kedua lubangnya. Heru mencoba melindungi dirinya, mengangkat tangannya yang besar, tapi tubuhnya yang tambun membuatnya lambat dan canggung. Ayu terus menyerang, memukul rahang dan pelipis Heru hingga wajah pria arogan itu memerah dan lebam. Setiap pukulan yang dilepaskan Ayu adalah luapan dari rasa sakit, penghinaan, dan ketidakadilan yang ia rasakan. Heru, yang selama ini terbiasa menekan orang lain tanpa perlawanan, kini terpojok dan tidak berdaya di hadapan seorang perempuan muda yang akhirnya mengambil kendali atas situasi tersebut. Suara pukulan yang berdebam-debam dan erangan kesakitan Heru memenuhi ruangan, membuat suasana semakin kacau. Para polisi yang ada di ruangan itu hanya bisa terdiam mematung, tidak tahu harus berbuat apa. Mereka tidak pernah melihat seseorang, apalagi seorang warga sipil perempuan, berani melawan Heru dengan cara seperti itu. Beberapa masyarakat yang sedang mengurus keperluannya mulai bergerak menjauh, takut terjebak dalam kekacauan yang semakin memburuk. Salah satu petugas mencoba melangkah maju untuk melerai, tetapi ragu-ragu setelah melihat kobaran amarah di mata Ayu yang meledak-ledak. Wajah Heru kini babak belur dan berlumuran darah. Ia hanya bisa mengangkat kedua tangannya untuk mencoba menahan serangan berikutnya. Akhirnya, Ayu berhenti. Ia berdiri di sana, napasnya tersengal-sengal, sementara tangannya yang terkepal masih terangkat, sedikit gemetar karena adrenalin. Tatapannya tajam, penuh dengan keberanian dan kemarahan yang belum sepenuhnya reda. Di hadapannya, Heru terhuyung-huyung. Wajahnya yang lebam dan berdarah menjadi simbol dari runtuhnya arogansi yang selama ini menjadi senjatanya. Kantor polisi yang penuh ketegangan itu kini sunyi senyap,
hanya menyisakan suara napas berat Ayu dan desis pelan dari Heru yang menahan sakit. Di tengah kekacauan yang baru saja terjadi, pintu ruangan utama terbuka dengan kasar, memunculkan sosok seorang polisi senior yang langsung berjalan masuk dengan langkah tegas. Pria itu berusia sekitar 50 tahun, dengan postur tubuh yang tegap dan wajah berwibawa yang mencerminkan pengalaman panjangnya di kepolisian. Tatapan matanya tajam, langsung memindai situasi yang jelas sudah lepas kendali. Ia adalah AKP Widodo, kepala unit di polsek tersebut. Ia melihat Bribka Heru yang terhuyung dengan wajah lebam dan berlumuran darah, sementara Ayu berdiri di depannya, masih dengan napas yang tersengal dan tangan yang sedikit gemetar karena sisa-sisa kemarahan. Tanpa membuang waktu, AKP Widodo melangkah cepat ke tengah-tengah mereka, mengangkat tangannya sebagai isyarat untuk menghentikan pertikaian lebih lanjut. "Cukup! Hentikan sekarang juga!" Suaranya berat, tegas, dan penuh wibawa, membuat semua orang di ruangan itu terdiam seketika. Bahkan Ayu yang masih diselimuti amarah, perlahan menurunkan tangannya. Sementara Heru, melihat atasannya, langsung mundur dengan wajah penuh ketakutan. AKP Widodo menatap Heru dengan pandangan yang sangat tajam, menunjukkan bahwa ia tidak akan mentolerir perilaku memalukan semacam ini. "Heru, apa yang kau lakukan? Ini kantor polisi, bukan arena pertarungan." Suaranya bergetar, penuh dengan kemarahan yang terkontrol. Heru hanya bisa menundukkan kepalanya dalam-dalam, tidak berani membantah atau mencari alasan. Melihat bawahannya yang tidak mampu menjelaskan tindakannya, AKP Widodo kemudian berbalik menghadap Ayu. Tatapan tajamnya seketika melunak, berubah menjadi penuh empati dan penyesalan. Ia menghela napas panjang sebelum berbicara dengan suara yang lebih tenang. "Nona, saya minta maaf atas nama institusi atas perlakuan kasar yang baru saja Anda alami. Tidak seharusnya ini terjadi, terutama di tempat kami yang seharusnya melindungi masyarakat." Ucapannya terdengar tulus, dan ia menundukkan kepalanya sedikit sebagai tanda penyesalan yang mendalam. Ayu, yang masih berdiri dalam diam, menatap polisi senior itu dengan campuran emosi, kemarahan, kelelahan, tetapi juga sedikit rasa lega karena akhirnya ada seseorang yang bertindak adil. Setelah memastikan bahwa situasi telah terkendali, AKP Widodo meminta salah satu petugas lain untuk mengambil alih proses pembayaran denda Ayu. Ia secara pribadi memeriksa surat tilang yang dibawa Ayu dan memastikan bahwa jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan yang tertera di sana, tanpa ada tambahan apapun. "Nona, Anda hanya perlu membayar nominal ini, tidak lebih, tidak kurang. Masalah ini saya pastikan selesai di sini," katanya sambil memberikan surat itu kembali kepada Ayu. Ia kemudian menoleh ke arah Heru sekali lagi, memberikannya tatapan tajam yang penuh peringatan, lalu berkata dengan nada dingin yang menusuk, "Kita akan bicara nanti di ruangan saya." Kalimat singkat itu membuat Heru semakin terdiam, menyadari bahwa tindakannya kali ini akan memiliki konsekuensi yang sangat besar. Ayu akhirnya melangkah menuju loket pembayaran, masih dengan luka di wajahnya, tetapi dengan perasaan bahwa keadilan, meskipun datang terlambat, akhirnya telah ditegakkan. AKP Widodo berdiri di tempatnya, memastikan bahwa tidak ada lagi yang berani mengganggu Ayu, sementara kantor polisi itu perlahan kembali sunyi, meskipun ketegangan masih terasa pekat di udara. Setelah semua ketegangan akhirnya mereda, suasana di kantor polisi kembali tenang, meskipun rasa canggung dan ketidaknyamanan masih terasa jelas di udara. Ayu, dengan wajah yang masih berdarah dan memar akibat kekerasan yang baru saja ia alami, berjalan menuju loket pembayaran. Tangannya sedikit gemetar saat menyerahkan sejumlah uang denda, sesuai dengan nominal yang seharusnya tertera di surat tilangnya. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya, hanya keheningan yang penuh makna. Ia tidak mau menunjukkan kelemahan, tidak ingin terlihat rapuh setelah semua yang terjadi. Meskipun wajahnya penuh luka,
Sorot matanya tetap tajam dan tegas, seakan ingin menyampaikan pesan bahwa ia tidak akan pernah menyerah pada ketidakadilan. Petugas yang melayani pembayaran itu tampak gugup, tidak berani menatap langsung ke arah Ayu, mungkin merasa malu atas perlakuan rekannya yang arogan dan kasar. Setelah menyelesaikan pembayaran dan menerima bukti lunas, Ayu melangkah keluar dari kantor polisi dengan langkah yang mantap. Meskipun tubuhnya terasa lelah, baik secara fisik maupun emosional, ia berjalan dengan kepala tegak. Beberapa orang yang masih berada di ruangan itu hanya bisa memperhatikannya dengan tatapan campur aduk antara rasa iba dan kekaguman. Tidak ada yang berani menghentikannya, tidak ada yang berani berbicara. Darah yang mulai mengering di sudut bibirnya bercampur dengan lebam kebiruan di pipinya adalah bukti nyata dari apa yang baru saja ia hadapi. Namun lebih dari itu, luka-luka itu menjadi simbol perlawanannya terhadap kesewenang-wenangan yang berusaha menekannya. Ia mungkin terluka, tetapi ia menang. Heru, yang kini duduk di kursi sudut dengan wajah babak belur dan berdarah, hanya bisa menatap punggung Ayu yang perlahan menjauh, tanpa mampu berkata apa-apa. Harga dirinya telah hancur lebur, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya sebagai polisi, ia merasakan apa artinya kalah. Ayu melangkah keluar dari gedung itu, menghirup udara panas Jakarta yang terasa berbeda dari sebelumnya. Meskipun ia telah menyelesaikan urusannya, ada sesuatu yang tidak bisa ia tinggalkan begitu saja di dalam sana. Rasa sakit emosional yang jauh lebih dalam dari luka fisik yang terukir di wajahnya. Kejadian itu meninggalkan bekas yang sulit dihapus, bukan hanya di tubuhnya, tetapi juga di hatinya. Ia tahu, hari ini bukan hanya tentang membayar denda tilang. Hari ini adalah tentang melawan penyalahgunaan kekuasaan, tentang mempertahankan haknya sebagai warga negara, meskipun ia harus menghadapi risiko besar. Dengan langkah yang perlahan namun pasti, Ayu meninggalkan halaman kantor polisi. Sementara darah di wajahnya menjadi saksi bisu dari sebuah perjuangan yang tidak akan pernah ia lupakan. Hari itu, ia terluka. Tapi ia juga membuktikan bahwa tidak ada kekuatan sebesar apapun yang bisa mematahkan